Oke, ketemu lagi sama gue Guntur Agusta. Kali ini kita akan memulai satu project sederhana ya, yaitu kita akan membuat sebuah timer hitung mundur untuk permainan catur. Nah, sebenarnya prinsipnya sederhana, kita hanya memerlukan pengetahuan dasar mengenai counter up atau down pada sebuah microcontroller, yang dimana nanti hasil dari counter down tersebut atau hitung mundur tersebut akan ditampilkan dalam sebuah layar monitor, entah itu LCD atau serial monitor atau LED dot matrix. Nah, di sini saya membuat ada dua tombol ya, ada tim A dan tim B, yang dimana apabila tim A itu menekan tombol, maka counter atau waktu daripada tim B itu akan hitung mundur, dan begitu juga sebaliknya. Kalau tim B yang menekan tombol, maka counter atau waktu dari tim A yang akan menghitung mundur. Oke, kita langsung aja lihat apa aja yang kita perlukan untuk membuat timer permainan catur berikut. Nah, di sini gue pakai Arduino Nano. Kalian bisa pakai Arduino Uno juga atau pakai Pro Mini, nggak masalah. Nanti disesuaikan aja pin yang menuju displaynya. Lalu ada kabel data untuk upload program ke Arduino Nano. Dan di sini ada box yang sudah saya rakit. Ada tombolnya, ada tim A dan tim B. Nah, dimana nanti counternya itu akan ditampilkan pada sebuah panel P10. Di sini 16x32 saya pakai untuk display counternya. Dan di sini ada PCB. Ini baru gue bikin tadi ya, langsung gue bikin videonya. Sini PCB lubang, dan nanti untuk menempatkan Arduino Nano beserta kabel data untuk panel P10-nya. Dan di sini kabel untuk saklarnya. Nah, terus kabel data ini kita pakai untuk mengupload program ataupun mengambil sumber daya atau mengambil 5 voltnya untuk menghidupkan Arduino Nano ini. Oke, ini gue coba colok. Nah, ketika hidup dia akan menampilkan tulisan ready atau siap. Nah, di sini timernya saya set di program 10 menit. Kalau kalian butuh pertandingan yang lebih lama, mungkin bisa diupdate di programnya, disesuaikan. Dan di sini ada dua deret angka yang akan dihitung mundur. Yang pertama ini adalah untuk tim A, dan di sini adalah untuk tim B. Yang dimana ketika tombol A ini saya tekan, maka hitung mundur akan dilakukan pada waktu miliknya si tim B, dan begitu juga sebaliknya. Kalau B yang saya tekan, maka counter ini akan diam yang B, dan yang hitung mundur adalah counter milik A. Kita langsung contohkan. Saya pertama tekan yang A dulu. Kita coba tekan yang A. Nah, maka counter yang B akan mulai menghitung mundur sampai waktu dimana tim B selesai meletakkan buah caturnya, maka dia akan menekan tombol, dan counter tim B akan diam, lalu tombol counternya A yang akan berjalan mundur. Lalu ketika A sudah selesai meletakkan buah caturnya lalu menekan tombol lagi, nah, maka waktu untuk tim A akan berhenti dan waktu tim B akan berjalan kembali, dan begitu seterusnya teman-teman ya, sampai akhirnya waktu udah menunjukkan 0, maka satu tim yang akan menang, seperti itu. Sembari kita menunggu waktu ini habis, kita untuk melihat akhirnya seperti apa. Dan di sini gue akan coba bahas codingnya dulu. Oke, jadi ini ya codingnya. Sini saya menggunakan library DMD untuk menampilkan LED panelnya. Jangan lupa kita juga isikan SPI untuk sinkron terhadap
library DMD-nya. Lalu di sini DMD 1.1 adalah mengatur jumlah panel yang kita pakai. Sini karena gue cuma pakai satu. Lalu di sini ada define count A dan count B. Ini adalah definisi untuk tombol. Jadi tombol A itu masuk ke A0 dan tombol B di saklar ini masuk ke A1. Nah, lalu ini menit. Jadi menit ini yang kita atur, misalkan dalam sketch ini saya menggunakan waktu 10 menit. Dan kalau kalian perlu waktu yang lebih lama, kalian bisa mengubahnya jadi 20 atau 30 di sini. Nah, lalu ini untuk tampilannya. Sebenarnya kodenya sederhana sih. Jika tombol A ditekan, maka A berubah 1, B jadi 0. Ketika tombol B ditekan, B-nya 1, A-nya 0. Ini maksudnya mendefinisikan yang ada di milis ini. Jadi kalau di milisnya ini dia A1, jika A sama dengan 1, maka detiknya akan berkurang. Apabila detik ini sama dengan 0, maka detik akan menjadi 59 dan menitnya berkurang. Lalu di sini ketika menit udah 0 dan detik sama dengan 0, maka menit dan detik sama dengan 0 dan C sama dengan 1. C di sini maksudnya adalah sketch yang ada di atas sini. Jika dia nilai C seperti di awal tadi nilainya 0, maka dia akan menampilkan waktu seperti yang tadi kita lihat di awal. Dia akan menampilkan waktu. Lalu kalau C-nya 1 sesuai sama ini tadi, jika menit A sama dengan 0, detik sama dengan 0, C-nya berubah jadi 1. Begitu juga sebaliknya. Apabila di B, jika menit B sama dengan 0 dan detik B sama dengan 0, C-nya juga ikut 1. Lalu ketika sudah C berupa angka 1, dia masuk ke sini. C sama dengan 1. Dari C sama dengan 1 ini dibagi lagi. Ketika C sudah sama dengan 1, dibagi lagi di sini. If menit sama dengan 0 dan detik sama dengan 0, maka dalam artian menit A ini sudah habis, waktunya tim A sudah habis, artinya tim B yang menang. Seperti itu. Tim B win. Maka apa itu namanya, Arduino akan menampilkan tulisan tim B win. Dan begitu juga pada tim B, apabila C sudah sama dengan 1 tapi menit B dan detik B sama dengan 0, maka dalam artian tim B kehabisan waktu, maka tim A yang akan menang. Seperti itu, simple. Dan di sini kita lihat timer masih jalan ya. Kita buktikan bahwa ketika nilainya sudah 0, maka artinya tim ini kan tim B ya. Kalau tim B ini sudah mencapai 0 kehabisan waktu, maka tim A yang akan menang. Seperti itu. Nanti sketchnya bakal gue lampirin di deskripsi, teman-teman bisa sambil dipelajari, dikembangkan lagi. Nah, di sini tim B sudah mulai kehabisan waktu. Sini kita akan lihat apabila tim B kehabisan waktu, maka tim A yang akan menjadi pemenangnya. Nah, ketika tim B sudah kehabisan waktu, maka tampilan pada panel display akan menunjukkan tim A win atau tim A memenangkan pertandingan catur tersebut. Seperti itu aja, simple kan? Oke, segitu aja mungkin video yang bisa gue bagiin sekarang. Codingnya udah gue taruh di deskripsi. Jadi sesimpel itu
kita jangan terlalu mikir jauh-jauh, jangan terlalu mikir yang rumit-rumit, karena prinsipnya hanyalah sekedar counter down pada sistem Arduino. Nah, dari link download SCAD yang udah gue lampirin di deskripsi, gue harap teman-teman gak sekedar mengcopy paste aja, tapi bisa mengembangkan apa yang sudah gue kasih di situ. Dan gue juga punya satu tantangan atau PR buat kalian, yang dimana coba rubah SCAD yang sudah gue kasih itu menggunakan LCD 16x2 dan menggunakan panel P10. Itu PR yang pertama. Lalu PR atau tantangan yang kedua buat kalian adalah bagaimana caranya kalian menampilkan tampilan counter down itu tadi menggunakan dua panel P10, yang dimana panel yang pertama menunjukkan waktu untuk tim A dan panel yang kedua menunjukkan waktu untuk tim B. Jadi sendiri-sendiri tuh, satu panel satu counter down untuk satu tim. Kalau yang sekarang kan dua nih. Nah, itu PR yang kedua. Lalu PR untuk kalian yang ketiga atau tantangan untuk kalian berdasarkan SCAD yang udah gue kasih, coba dikreasikan lagi mengganti waktu pertandingan yang 10 menit tadi menjadi waktu yang kalian butuhkan. Contohnya menjadi 20 menit atau 30 menit. Dan mungkin itu aja tantangan dari gue buat kalian. Berdasarkan SCAD yang udah gue kasih, silahkan dimodifikasi, silahkan dikembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan maupun kreativitas kalian. Oke, segitu aja dari gue untuk video kali ini. Thank you for watching, see you on the next video. Dah.